guys, kembali lagi di Zona Safa. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan juga komen. Hai guys, welcome back to Zona Safa. Di konten kali ini aku bakal kasih tahu kalian, aku bakal share ke kalian semua tentang bagaimana sih jadi mahasiswa yang dapat tugasnya banyak banget tapi masih bisa rebahan. Nah, gimana tuh caranya? Oke, yang pertama, waktu masa pembukaan kuliah kan pastinya ada kontrak belajar, terus tugas-tugas juga sama pembagian kelompok. Nah, itu pasti kalian udah ngeluh kan, gimana sih? Ya Allah, banyak banget tugasnya, gila gitu kan, pasti kan gitu. Soalnya apa? Setiap mata kuliah itu pasti ada tugas. Kalau nggak deadline-nya minggu ini, minggu depan, minggu lagi. Kalau nggak itu besok gitu. Deadline-nya gitu. Terus apa aja sih yang harus dilakukan? Nih, yang pertama kalian itu tentuin target dulu. Tentuin target, jadi kalian di semester ini itu mau sistemnya yang gimana? Mau sistemnya yang santuy, apa yang gercep, apa yang pokoknya jalanin aja, atau yang mau ambis. Nah, ya kan, pasti itu ada macam-macamnya mahasiswa kan, pasti ada yang santuy, ada yang ambis, ada yang dijalanin aja, whatever. Terus nah, yang paling penting yang kedua itu, habis nentuin target kalian di semester ini itu apa, progresnya mau gimana, selanjutnya itu kalian catat tugas-tugas selama 1 semester yang kalian dapat. Nah, misalnya di hari pertama itu kalian udah dikasih tugas sama di minggu pertama kalian, dosen-dosen waktu pengenalan itu juga udah kayak menginstruksikan kalau kalian harus kerja kelompok, kalian harus tugas ini. Nah, itu dicatat baik-baik, di catatan kecil aja. Kalau enggak gitu di flag note-nya kalian taruh di binder atau di buku kalian. Kalau enggak bisa dicatat di HP, di note di HP. Nah, itu penting buat ngingetin kalian juga kalau ada deadline, terus kalau ada tugas, biar kalian itu punya batasan waktunya gitu. Terus yang ketiga itu tentukan skala prioritas. Gimana caranya itu? Tentukan kan dari catatan tadi kalian itu tulis tanggal-tanggal deadline-nya. Nah, itu kalian tentukan mana skala prioritas, skala tugasnya yang paling kalau dibilang itu deadline-nya itu terdekat. Jadi kalian nggak akan bingung mana yang harus dikerjakan lebih dulu. Kalau dengan menggunakan skala prioritas, kalian itu bisa ngatur. Misalnya kan nggak semua tugas itu di deadline minggu ini, minggu besok, atau seterusnya. Pasti ada deadline-nya yang buat 1 semester, atau enggak itu dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, itu kalian bisa tangguhkan dulu, atau dibikin list dulu, dibikin list dulu buat nanti. Tapi ya nanti deh, lanjut lagi. Terus yang keempat kan, kerjakan tugas yang terdekat terlebih dahulu, kayak tadi yang aku bilang. Habis nentuin skalanya itu dari mana yang terdekat, mana yang sedang, mana yang paling lama waktunya. Terus kalau udah, kalian poin yang di terdekat dulu, kalian kerjain dulu. Itu berapa? Biasanya itu deadline-nya itu sekitar 1 minggu atau 2 hari 1 mingguan lah, itu biasanya, itu tugas terdekat. Nah, itu kalian kerjakan dulu. Kemudian
Yang kelima, usahakan kalau ngerjain itu setelah mata kuliah. Jadi kalau pulangnya misalnya kalian kuliah dari jam 10 sampai jam 12. Nah, jam 12 kalian pakai untuk sholat, buat makan, terus habis itu kerjain, dicicil sedikit demi sedikit. Terus yang keenam, mengerjakan secara berkala. Secara berkala itu gimana? Jadi secara berkala itu kalian itu nggak dicicil dikit-dikit. Misalnya kayak bikin paragraf atau makalah. Bikin makalah kalian atau laporan, ya makalah atau laporan, kalian susun. Jadi kayak hari ini bab pertama, berapa paragraf aja gitu, jangan banyak-banyak. Terus nanti dilanjut lagi gitu. Terus yang ketujuh, jangan ambis. Kayak gini contohnya. Kalian itu kalau ngerjain jangan ambis kalau hari ini itu harus selesai. Paling enggak itu kalian itu punya target tugas. Misalnya satu makalah itu 2 hari selesai. Atau minimal sehari setengah lah kalau misalnya kalian berat. Terus jangan begitu ambis juga, bisa juga 3 hari, tapi jangan lama-lama. Soalnya kan tugas juga ada deadline-nya. Terus ya, yang ke-8, yang ke-8, kerjakan tugas itu jauh-jauh hari sebelum deadline-nya itu ada. Jadi jangan ngerjain tugas dengan sistem SKS. Tahu kan sistem SKS itu apa? Sistem kebut semalam. Nggak boleh banget itu ngelakuin itu. Soalnya kalau kalian bikin tugas SKS, otomatis nanti tugas kalian itu bakal amburadul dan waktu kalian juga gak bakal ada waktu buat rebahan. Terus yang ke-9, porsi waktu, diatur waktunya. Kalian misal belajarnya dari jam 6 sampai jam 6.30 sampai jam 9. Nah, itu diatur sedemikian rupa. Kalau jam segitu itu kalian bisa dapat berapa paragraf kalau makalah gitu. Itu sih kalau dari aku. Terus selanjutnya yang ke-10 itu beri jeda saat belajar. Beri jeda saat belajar. Jadi kalian belajarnya itu nggak selalu dari menit ini sampai menit ini tuh belajar terus, itu enggak, biar kan jenuh ya kalau belajar kayak gitu, capek ya kan. Terus kalau udah capek sakit fisik deh, capek deh. Ya kan. Jadi usahain kalau belajar itu ada kayak pengaturan waktunya kayak gini ya. Misal kalau aku tuh sistemnya gini, 25 menit belajar, 25 menit ngetik di depan laptop, kemudian 10 menit istirahat, terus dilanjutin sampai 25 menit kemudian. Nah, itu berangsur 1 jam, berangsur terus 1 jam kan. Jadi gitu terus, ada waktu istirahat, ada waktu belajar, ada waktu buat lanjutin lagi. Nah, waktu 10 menit itu kalian bisa gunain buat apa aja. Buat makan, buat minum, buat scroll IG, buat main TikTok juga boleh. Terus buat ya, tapi jangan lama-lama. Paling enggak itu 10 menit sampai 15 menitan itu udah cukup. Kalian istirahat terus lanjut lagi belajar. Terus selanjutnya itu yang ke 12 kayaknya. 12 kayak. Penting banget buat cari referensi dari mata kuliah apapun itu, tugas-tugas apapun, cari referensinya itu jauh-jauh hari. Jadi ini bakal enak gitu buat kalian nanti yang tugasnya nggak amburadul. Kalian udah nggak perlu cari-cari lagi materi atau referensi saat mau ngerjain. Kalian udah siapin referensinya, udah di-download, udah di folderin kalau bisa, biar nggak cari-cari lagi. Gitu deh. Jadi tugas kelar dari syarat-syarat di atas, dari tips-tips di atas.
tugas kalian kelar, kalian masih bisa rebahan, kalian masih bisa tiktokan, dan kalian juga masih bisa tidur dengan waktu yang cukup gitu. Oke guys, ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau kalian ada pertanyaan, bisa ditaruh di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan juga komen.